All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so Bosku, inconvenient, masih okay? sangat Just let me menarik be dan me, and I'll perlu stay out of the way. diperbincangkan. I can see the way Walaupun you ini look at me, I'm sebuah such a misteri disgrace. I yang never pasti really akan asked to be terungkap, brought into this yakni place. You wanna kasus love penembakan me? Well, then Brigadir baby, I've chased Joshua. all the highs and the lows. Kasus ini kan kasus yang paling menarik perhatian masyarakat se-Indonesia. Ya. Mengapa? Karena kasus ini kan sesuatu yang tidak terbayangkan dan tidak mungkin terjadi mestinya. Ya. Seorang jenderal membunuh orang yang paling dekat dengan dia, setelah istri. Ya. Setelah istri, orang yang paling dekat dengannya adalah ini yang dibunuhnya ini. Mengapa saya katakan paling dekat? Karena dalam kedinasan dialah yang awal, dialah yang menyiapkan segala macam keperluan. Ya. Dalam hal di luar dinas, dia melekat di rumah tangga, mungkin ambilkan sepatu, ambilkan apa, pokoknya sangat dekat. Ya. Tapi tidak tega untuk dibunuh. Ya. Dan ini kan aneh, rasa-rasanya kan nggak unik. Halo bosku, berikut beberapa pendapat para pakar hukum. Dan saatnya Susno 2J angkat bicara. Hahaha. Ngapain kita melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pelecehan seksual tersebut yang sumir sebenarnya? Kalaupun dianggap ada, itu kan bagian dari proses pembunuhan berencana untuk melihat sebab musababnya. Nah, nanti di pengadilan saksi-saksi diperiksa, dari situlah kita akan tahu ini kasus karena soal pelecehan seksual atau soal perselingkuhan atau soal motif lain sesungguhnya. Tapi kita jangan kehilangan fokus. Fokusnya itu adalah matinya Joshua sebagai pelanggaran HAM, yaitu hak untuk hidup, the right to life. Nah, karena dia dilanggar hak hidupnya, tentu negara punya kewajiban untuk memberikan keadilan. Kan fungsi negara dalam konteks HAM itu adalah to fulfill, memenuhi, to respect, dan to protect. Atau to protect, to fulfill, dan to respect. Nah, dalam kasus pembuktian untuk tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana susila, dan tindak pidana apapun juga di Indonesia, tidak ada pembuktian terbalik. Jadi jangan menanya kepada keluarga atau kepada Joshua, buktikan bahwa kami tidak berbuat. Tidak begitu. Kalau dia memang disangka berbuat susila, buktikan. Mana buktinya? seorang Susno 2J sampai melontarkan kritik yang luar biasa, sesat dan ngawur terhadap kesimpulan Komnas HAM. Oke, kita bacakan ya. Susno 2J sebut rekomendasi Komnas HAM sesat dan ngawur. Kubu Brigadir J minta evaluasi komisioner. Kasus Brigadir J tidak pernah usai. Kini setelah melakukan rekonstruksi, Susno 2J angkat bicara bahwa kasus ini akan lari pada pelecehan seksual. Tapi Susno 2J langsung memberi sebuah kritikan pada Komnas HAM. Semua itu ada sebab dan musababnya. Jadi katakan saja yang sebenar-benarnya. Jangan membuat skenario di dalam skenario. Apa yang terjadi di Magelang pada 7 Juli tahun 2022 sekitar pukul 00 di adanya perayaan hari ulang tahun pernikahan saudara MS dan Yusuf. Pada tanggal yang sama terdapat dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap saudari BJ, di mana saudari MS pada saat yang sama tidak berada di Magelang. Ternyata hanya ada keterangan saksi, itu pun ya, biarlah petik ya, benar apa enggak, bohong apa enggak. Keterangan saksi 1000 orang pun itu enggak ada nilainya kalau hanya itu saja. Keterangan lain enggak ada. Nah, ini harus dipahami oleh Komnas HAM. Bisik-bisik tetangga jangan langsung dicatat, diumumkan. Akibatnya apa? Ini kasus ini sudah menjadi perhatian nasional. Gaduh. Termasuk juga satu poin lagi yang menyatakan tidak ada penganiayaan,
tidak ada ini. Apa dia sudah nyidik? Apa dia sudah tahu pisem? Biarlah penyidik yang menyimpulkan lukanya berapa, keterangan visum bagaimana, baru disimpulkan. Oh, kalau itu disimpulkan oleh dokter, berarti dokternya yang ngawur. Dokter yang buat visum itu tidak sampai kepada perbuatan pidananya. Dia hanya melihat lukanya berapa, akibat apa, dan sebagainya. Nah, termasuk ini. Jadi, yang saya perlu garis bawahi di sini supaya masyarakat jangan gaduh. Ya, Komnas HAM tolonglah gitu ya. Nggak usah terlalu banyak ngomong lah. Nggak usah terlalu banyak ngomong yang bukan porsinya dia. Sampai masuk ranah penyidikan. Itu ranahnya Polri. Menyidik tindak pidana yang tidak ada pelanggaran HAM beratnya, ya ranahnya Polri. Tapi kalau ada pelanggaran HAM berat, silakan di take over sesuai dengan undang-undang tentang HAM. Prosedurnya, hukum acaranya ada gitu. Nggak begini. Kalau semua penyidikan Polri dicampuri, orang bingung. Yang didengar itu hasilnya Polri yang sudah bekerja keras sesuai dengan standar hukum pembuktian, atau hasilnya Komnas HAM yang ngamati kayak penonton bola terus buat. Komnas HAM tidak punya laboratorium forensik. Komnas HAM tidak punya laboratorium digital. Komnas HAM tidak pernah meminta visum. Lo kok menyimpulkan gitu? Bahkan sudah sampai ke konstruksi apa tadi? Sudah sampai ke konstruksi peristiwa. Hebat benar. Kapan dia menyimpulkan? Kemudian sudah sampai ke apa namanya begitu. Apa dia hanya membacakan BAP penyidik? Kalau membacakan BAP penyidik berarti dia sudah jadi Humasnya Polri. Polri saja tidak pernah ngomongkan ini sampai. Dan berikut salah satu korban, yaitu korban pemecatan Kompol Baikuni yang ikut terseret dalam kasus Verdi Sambo. Dari hasil sidang, ya, setelah melihat keterangan para saksi, barang bukti, dan melihat fakta-fakta persidangan, maka untuk putusan sidang terhadap Kompol BW yang dikenakan pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, kemudian pasal 6 ayat 2 huruf B, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Dari sidang tadi diputuskan ya secara kolektif kolegial oleh seluruh hakim komisi sidang. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang berikutnya B, sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari ya, di pasusnya di Provos. Kemudian yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Telah diputuskan oleh sidang komisi, yang bersangkutan mengajukan banding juga. Itu haknya yang bersangkutan. Tapi dari fakta-fakta persidangan, dari pemeriksaan para saksi dan barang bukti yang tadi diuji oleh Komisi Sidang Kode Etik, maka Komisi Sidang Kode Etik bulat mengambil keputusan yang tadi saya sebutkan. Ya. Setelah sidang-sidang yang akan datang, tentunya nanti akan saya informasikan kepada rekan-rekan. Ya, hari Senin kita hold dulu, karena masih ada beberapa pemeriksaan para saksi tambahan untuk penguatan dari berkas perkara yang nanti akan digelar pada hari-hari berikutnya. Nanti hari Selasa baru saya informasikan kepada teman-teman untuk jadwal sidangnya, ya, dan sampai dengan seterusnya. Ya. Pak Karwat Prof, sekali lagi
beliau ini juga terus kerja maraton. Moga-moga diberikan kesehatan sehingga sampai dengan 30 hari ke depan kita bisa menuntaskan semua yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik dan juga kluster obstruction of justice. Oke Bung, tunggu informasi selanjutnya. Haha, check it out.